Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau cerita-cerita fiksi ilmiah soal alien itu ternyata punya dasar di dunia nyata? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tumpukan dokumen rahasia yang baru aja dirilis oleh Pentagon terkait UFO. Dan yang bakal bikin kalian kaget, misteri sebesar ini ternyata punya jejak sejarah yang sangat dalam dan nyata, tepat di negara kita sendiri, di Indonesia. Biar nggak bingung, ini nih rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari transparansi pemerintah Amerika Serikat yang lagi heboh-hebohnya, terus meluncur keluar angkasa buat dengerin kesaksian astronot, turun lagi ke bumi untuk ngeliat kejadian bersejarah di Indonesia, ngebahas misteri crop circle, sampai akhirnya kita lacak dari mana sih asal-muasal obsesi dunia sama UFO ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Rilis Pentagon dan gimana pemerintah buka-bukaan soal rahasia mereka. Jadi gini, bulan Mei 2026 kemarin, pemerintah Amerika Serikat benar-benar bikin geger sejagat raya. Bayangin aja, tiba-tiba mereka ngerilis lebih dari 160 file resmi yang mendokumentasikan sekitar 400 dugaan pertemuan dengan entitas misterius. Langkah ini ibarat mengubah status UFO dari yang tadinya cuma sekedar bahan obrolan konspirasi warung kopi menjadi data resmi yang benar-benar terdokumentasi secara sah oleh negara. Yang bikin makin merinding, laporan-laporan ini kejadiannya masih baru-baru ini loh. Misalnya nih, tahun 2022 di Timur Tengah ada laporan objek oval yang melesat dengan kecepatan yang sama sekali nggak wajar. Terus, ada laporan FBI di tahun 2023 yang detail banget, didapat lewat wawancara FaceTime. Jadi, ada operator drone yang melihat pesawat abu-abu metalik tanpa sayap melayang tenang di ketinggian 5.000 kaki. Pesawat ini benar-benar ngelawan hukum penerbangan yang kita kenal. Terus, hilang lenyap gitu aja cuma dalam 5-10 detik. Gila kan? Kalau kita bedah sumbernya, pembukaan dokumen besar-besaran ini awalnya didorong oleh Donald Trump lewat sebuah program yang namanya PURSU. Tentu aja, hal ini langsung memicu perdebatan panas. Ada yang bilang ini murni wujud transparansi publik yang luar biasa, tapi ada juga yang curiga kalau ini cuma manuver politik buat mendiskreditkan pemerintahan Biden atau sekedar pengalihan isu dari konflik-konflik internasional. Kita di sini netral ya, nggak mihak kemana-mana. Tapi satu hal yang pasti, terbukanya ratusan dokumen rahasia ini adalah sebuah gebrakan informasi yang supermasif. Ngomong-ngomong soal transparansi, mantan Presiden Barack Obama juga sempat ngasih komentar yang lumayan menarik pas lagi di sebuah podcast. Beliau secara jujur mengakui kalau fenomena-fenomena aneh di langit ini memang beneran nyata. Tapi, seolah mau ngelurusin rumor liar yang udah beredar puluhan tahun, beliau tegas banget bilang kalau sama sekali nggak ada alien atau fasilitas rahasia bawah tanah yang disembunyiin di area 51. Lanjut ke bagian kedua, kesaksian para astronot. Apa yang sebenarnya mereka saksikan di atas sana? Kalau kita bicara soal saksi mata, ini bukan sekedar klaim dari orang awam loh. Dokumen-dokumen ini justru menguatkan kesaksian dari para astronot NASA, orang-orang paling terlatih di bumi. Frank Borman di misi Gemini 7 tahun 1965 sempat ngelaporin ngelihat partikel aneh yang bergerak, yang dia sebut bogie. Terus, Buzz Aldrin dan Alan Bean di misi Apollo 11 dan 12 mendeteksi kilatan-kilatan cahaya melayang di luar pesawat mereka. Puncaknya, di tahun 1972 pas misi Apollo 17, Harrison Schmitt sampai mendeskripsikan kilatan cahaya berputar yang dia lihat di ruang hampa yang segelap itu, ibarat ngelihat kembang api nyala di luar angkasa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini yang paling dekat sama kita. Penampakan UFO lokal di Indonesia. Kalian tahu nggak, misteri kayak gini tuh nyatanya nggak cuma monopoli Amerika Serikat aja. Catatan sejarah nunjukin kalau fenomena ini juga nyampe ke tanah air kita. Puluhan tahun lalu, Bapak Jacob Salatun, pendiri Lembaga Antariksa 8, mendokumentasikan beberapa kejadian yang benar-benar bikin merinding. Contohnya waktu insiden Dwi Kora tahun 1964, di mana pasukan TNI kita kabarnya sempat menembaki UFO di Jawa Timur. Belum lagi rentetan teror di Pulau Alor dan Pulau Pantar di tahun 1959. Di Pantar, bayangin, ada 6 sosok bertubuh sangat tinggi yang ngintip ke dalam rumah-rumah warga pas malam hari. Bahkan yang lebih ngeri, ada anak 6 tahun yang sempat diculik sesaat, lalu pas kembali dia cerita kalau dia baru aja diperiksa secara medis sama sosok-sosok asing itu. Puncak keanehan ini ada di Pulau Alor tahun 1959, dan ini udah persis kayak adegan film fiksi ilmiah. Jadi warga setempat ngelihat makhluk asing berkulit merah, rambutnya keperakan, pakai seragam biru dengan sabuk metalik. Karena ngerasa terancam, warga nyerang pakai panah, tapi panahnya sama sekali nggak mempan. Sampai akhirnya polisi turun tangan dan melepaskan tembakan dari jarak yang deket banget, cuma 13 meter.
Tapi entah gimana caranya, secara ajaib peluru-peluru itu meleset semua dan cuma kena pepohonan. Terus klimaksnya, makhluk-makhluk itu melompat tinggi ngelewatin kepala manusia dan hilang gitu aja. Cuma ninggalin jejak kaki pendek di tanah. Gimana fisika mau ngejelasin ini coba? Kita beralih ke bagian keempat, Mystery Crop Circle atau pesan yang tercetak di ladang. Selain penampakan di udara atau wujud fisiknya, fenomena ini juga sering ninggalin jejak raksasa di atas tanah kita. Kalian pasti pernah dengar crop circle kan? Itu loh pola geometris luar biasa besar dan super rumit yang terbentuk secara presisi, biasanya cuma dalam waktu 1 malam aja, di tengah ladang yang luas. Tanaman-tanaman ini rebah tapi nggak patah. Menurut para peneliti seperti Robert Ulrich, formasi instan kayak gini sering banget dikaitkan dengan jejak pendaratan uap atau semacam pesan peninggalan yang butuh teknologi atau energi yang jauh melampaui kemampuan kita saat ini. Dan yang bikin kita makin geleng-geleng kepala, kejadian aneh ini juga pernah mampir ke Indonesia, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Pola melingkar yang presisi banget ini tiba-tiba aja muncul di lahan pertanian warga. Fakta bahwa desain di Sleman ini polanya sangat identik dan mencerminkan fenomena yang biasa muncul di California atau Inggris, itu benar-benar ngebuktiin kalau misteri ini punya skala yang masif dan global banget. Terakhir, bagian kelima, asal-usul obsesi UFO. Dari mana sih semua kehebohan ini berawal? Buat paham kenapa orang-orang sangat terobsesi sama dokumen Pentagon tadi, kita harus putar waktu ke tahun 40-an dan 50-an. Semuanya bermula dari narasi pemerintah yang mencela-mencela, khususnya waktu insiden Roswell yang super ikonik di tahun 1947. Awalnya, laporan pertama nyebutin kalau ada puing-puing piring terbang berbahan foil aneh yang ditemuin sama peternak bernama William McBrazel. Tapi anehnya, puluhan tahun kemudian di 1994, pemerintah tiba-tiba mengubah cerita resminya. Katanya, itu bukan alien, melainkan sisa-sisa Project Mogul, sebuah balon rahasia pendeteksi nuklir. Nah, perubahan cerita kayak gini nih yang justru makin memicu rasa curiga publik. Rasa penasaran itu akhirnya memuncak dan meledak jadi sebuah tren budaya. Puncaknya terjadi di konvensi UFO Gunung Palomar tahun 1954. Coba bayangin, lebih dari 1.000 orang kumpul di sana. Di acara itu ada pembicara bernama George Adamski yang dengan yakinnya ngeklaim kalau makhluk dari planet Venus itu beneran ada, wujudnya sama persis kayak manusia. Dan ngerinya lagi, mereka diklaim udah hidup membaur secara diam-diam di antara kita. Gara-gara klaim itu, muncullah salah satu kejadian paling gila dalam sejarah UFO. Di konvensi itu, tiba-tiba peserta curiga sama satu perempuan berambut pirang yang bentuk tulang tengkoraknya dinilai agak aneh. Suasana makin liar waktu perempuan bernama Dolores Barrios itu beneran ngaku kalau dia berasal dari planet Venus. Karena heboh, seorang jurnalis bernama Joe Martin spontan motret dia pakai lampu flash. Dolores langsung panik, lari terbirit-birit ke arah hutan gelap, dan nggak lama setelah itu ada orang yang ngelapor ngeliat piring terbang lepas landas dari arah hutan tadi. Bener-bener kayak di film ya. Wah, kita udah muter-muter ngebahas banyak banget fakta hari ini. Dari ratusan file rahasia Pentagon yang baru dirilis, kesaksian para astronot yang ngeliat kilatan cahaya di luar angkasa, insiden ajaib di Alor yang sama sekali nggak masuk akal buat ukuran fisika manusia, sampai misteri di ladang Sleman dan cerita gila konvensi Gunung Palomar. Dari semua kepingan teka-teki lokal dan global yang udah kita rangkai bareng-bareng ini, kayaknya cuma ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Nanti malam, coba kalian tatap bintang-bintang di langit yang luas itu, dan tanyakan dalam hati kalian. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan seru ini sampai habis. Semoga obrolan kita hari ini bikin kalian makin penasaran buat terus mencari